Ibnu Hisham berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 25 tahun, beliau menikahi seorang wanita mulia bernama Khadijah binti Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Luwai bin Ghalib. Demikianlah kisah ini diriwayatkan oleh sekian banyak ulama dari Abu Amr al-Madani. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita bangsawan, pedagang agung yang berhati emas. Kaya raya ia dalam harta, namun lebih kaya lagi dalam budi pekerti. Di tangannya, roda perdagangan berputar, menghidupi banyak jiwa dengan sistem bagi hasil. Dan orang-orang Quraisy kala itu mereka adalah kaum pedagang. Ketika terdengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran lisannya, amanahnya yang teguh, akhlaknya yang anggun bak rembulan di malam purnama, Khadijah pun merasa tergerak. Maka ia mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah, menyampaikan tawaran untuk membawa dagangannya ke Syam. Maisarah, karyawan kepercayaannya, akan turut mendampingi. Khadijah menjanjikan upah yang jauh lebih besar dari yang pernah diberikan kepada siapapun. Rasulullah menerima tawaran tersebut. Berangkatlah beliau menuju Syam ditemani oleh Maisarah yang setia. Dalam perjalanan mereka berteduh di bawah naungan pohon dekat rumah ibadah seorang pendeta. Pendeta itu menghampiri Maisarah, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, siapakah lelaki yang berteduh di bawah pohon itu? Maisarah menjawab, ia adalah seorang Quraisy penduduk asli Tanah Haram. Pendeta itu berkata, yang bernaung di bawah pohon itu tiada lain adalah seorang Nabi. Selesai berdagang, Rasulullah kembali ke Mekah. Maisarah menyaksikan sebuah keajaiban. Dua malaikat menaungi Rasulullah dari terik matahari saat panas mencapai puncaknya, sementara beliau tetap berjalan di atas untanya. Di Mekah, Rasulullah menyerahkan hasil penjualan kepada Khadijah. Terkejut oleh laba yang berlipat ganda, Khadijah membeli barang-barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Maisarah pun mengisahkan kepada Khadijah perihal perkataan pendeta dan dua malaikat yang menaungi Rasulullah di tengah perjalanan. Khadijah, yang hatinya telah tergetar, mengirimkan pesan melalui seorang utusan, wahai sepupu, aku terpesona olehmu. Karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaan di tengah kaummu, amanahmu yang teguh, keluhuran akhlakmu, serta kejujuran perkataanmu. Dan Khadijah pun menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Ia adalah wanita Quraisy yang termulia nasabnya, paling dihormati dan paling kaya. Banyak lelaki Quraisy yang mendambakannya, namun tiada yang mampu meraih hatinya. Tatkala Khadijah menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mengabarkan hal itu kepada para pamannya. Dengan penuh penghormatan, ditemani oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah menuju kediaman Khuwailid bin Asad. Di sanalah Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk Rasulullah. Khuwailid bin Asad dengan tulus menikahkan putrinya, Khadijah, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mas kawin berupa 20 unta betina muda kepada Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah, dan selama hidup Khadijah, Rasulullah tidak menikahi wanita lain. Hanya setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikah lagi. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa dari Khadijahlah seluruh putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kecuali Ibrahim Al-Qasim. Rasulullah dikenal dengan panggilan Abu Al-Qasim. Anak-anak beliau adalah Ath-Thahir, Ath-Thayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fathimah. Semoga kesejahteraan tercurah kepada mereka semua. Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Al-Qasim, Ath-Thayyib dan Ath-Thahir meninggal dunia pada masa jahiliyah. Sedangkan putri-putri Rasulullah hidup hingga masa Islam, mereka beriman dan ikut berhijrah bersama Rasulullah. Ibnu Hisham menambahkan bahwa ibu dari Ibrahim adalah Maryah Al-Qibthiyah, wanita yang dihadiahkan oleh Al-Muqayqis. Maryah berasal dari Hafn di kawasan Anshina. Khadijah binti Khuwailid berbagi kisah dengan Waraqah bin Naufal, pamannya yang memeluk agama Nasrani dan mendalami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar penuturan Khadijah tentang apa yang dikisahkan oleh budaknya, Maisarah, dan peristiwa yang menyertai Rasulullah, Waraqah berkata dengan keyakinan bahwa jika semua itu benar, maka Muhammad adalah Nabi bagi umat ini. Ia merasa waktu kemunculan Nabi yang dinanti telah tiba. Dalam perenungan panjangnya,
Waraqah bin Naufal mencurahkan harapannya melalui senandung syair. Telah lama ku ingat dengan sabar, dengan sedih kadang dengan air mata berlinang. Khadijah menggambarkannya dan senantiasa memberi gambaran. Sungguh telah lama masa tungguku, wahai Khadijah. Di lembah Mekah ku tunggu dengan penuh harap. Dari katamu ku harap dia muncul di sana. Ku tak ingin apa yang dikatakan para pendeta menjadi sebuah ramalan yang palsu belaka. Muhammad akan menjadi pemimpin kami. Ia taklukkan lawannya lewat hujjah. Kilau cahayanya akan menebar di seantero bumi. Ia luruskan jalan manusia yang bengkok. Orang yang memeranginya pastilah mengalami kerugian. Sedang yang berdamai dengannya memperoleh kemenangan. Wahai, andai ku hidup di saat itu, aku saksikan dia hingga aku menjadi orang yang paling beruntung. Walau apa yang dibenci orang Quraisy itu demikian berat, dengan pekik teriakan keras mereka di kota Mekah, aku punya harapan dari apa yang mereka benci. Kepada pemangku arasi, jika mereka turun dan naik, bukankah sebuah kebodohan jika kita tak percaya padanya? Saya telah memilihnya dan mengangkatnya ke bintang-bintang. Jika mereka masih ada dan aku juga ada, akan terjadi banyak persoalan. Orang-orang kafir itu kan berteriak dengan bising. Jika aku mati, sesungguhnya semua manusia akan menemui takdirnya dan ia akan berakhir juga. Demikianlah sekelumit kisah penuh hikmah tentang Khadijah, Rasulullah, dan keyakinan Waraqah bin Naufal. Akan datangnya seorang nabi yang dinantikan. Di balik setiap peristiwa, terdapat pelajaran akan keteguhan hati, keimanan yang kokoh, dan harapan akan hadirnya kebenaran yang menyinari seluruh penjuru bumi. Pada usia 35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebuah momen bersejarah dalam kehidupan Ka'bah. Pada waktu itu, kaum Quraisy yang terdiri dari berbagai kabilah memutuskan untuk melakukan perbaikan besar pada bangunan Ka'bah yang sudah mulai rapuh. Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim, meskipun dianggap suci dan dihormati, mulai membutuhkan pemeliharaan dan renovasi. Kaum Quraisy sepakat untuk menambah atap Ka'bah dan meninggikan bangunannya. Tetapi mereka merasa cemas akan dampaknya. Mereka khawatir jika penambahan atap dan peninggian Ka'bah tidak dilakukan dengan hati-hati, maka justru bangunan suci ini bisa runtuh. Ka'bah pada awalnya dibangun dengan ketinggian yang tidak lebih tinggi dari tubuh manusia biasa. Dan orang-orang Quraisy merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan perlindungan lebih baik dari hujan maupun panas. Oleh karena itu, mereka merencanakan renovasi besar dengan menambah atap dan meninggikan dinding Ka'bah agar bangunan ini menjadi lebih kokoh dan aman. Namun, perencanaan ini muncul setelah sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh kaum Quraisy. Harta yang disimpan di dalam Ka'bah, sebuah harta yang sangat berharga dan dihormati, tiba-tiba hilang. Barang-barang itu disimpan dalam sebuah sumur yang ada di dalam Ka'bah yang sering digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga dan sesaji. Beberapa waktu kemudian barang-barang tersebut ditemukan di rumah Duwaik, seorang mantan budak dari Bani Mulaih bin Amr bin Khuza'ah. Orang-orang Quraisy sangat terkejut dan langsung menuduh Duwaik sebagai pencuri yang dengan sengaja menyimpan barang-barang curian itu di rumahnya. "Duwaik, apakah kau yang mencuri barang-barang dari Ka'bah?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada tinggi. "Bagaimana bisa harta yang disimpan dengan aman di sumur Ka'bah tiba-tiba ada di rumahmu?" Duwaik yang merasa terpojok hanya bisa terdiam. Keadaan ini membuat kaum Quraisy semakin marah dan mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat berat. "Tanganmu harus dipenggal sebagai peringatan bagi siapa saja yang berniat melakukan pencurian terhadap Ka'bah," tegas seorang pemimpin Quraisy. Dengan keputusan tersebut, tangan Duwaik pun dipenggal sebagai hukuman. Namun meskipun masalah tersebut telah diselesaikan dengan cara yang keras, kaum Quraisy tetap merasa bahwa renovasi Ka'bah tetap perlu dilakukan. Sebagai bagian dari pembangunan Ka'bah, sebuah peristiwa besar pun terjadi. Di lautan, sebuah kapal milik pedagang Romawi terdampar di pelabuhan Jeddah setelah dihantam badai besar. Perahu tersebut hancur berantakan dan kayunya terlempar ke darat. Kaum Quraisy yang melihat ini segera bergegas untuk mengambil kayu-kayu tersebut dan memanfaatkannya untuk atap Ka'bah yang sedang mereka bangun. Mereka merasa sangat beruntung dengan datangnya kayu-kayu ini.
yang bisa menjadi bahan bangunan yang sangat berguna. Ini adalah berkah dari Allah, kata salah seorang dari mereka. Kita tidak perlu mencari kayu lagi. Allah telah mengirimkan kayu-kayu ini untuk kita. Segera gunakan kayu-kayu ini untuk atap Ka'bah. Salah seorang pekerja yang ahli dalam pengolahan kayu dari Mesir, seorang tukang kayu Kipthi, ditugaskan untuk mengolah kayu tersebut dan membuatnya siap dipasang di atap Ka'bah. Para pekerja dengan tekun mulai membangun, namun ketika mereka sedang bekerja, muncul sebuah kejadian yang mengejutkan. Dari dalam sumur Ka'bah yang digunakan untuk sesajian, tiba-tiba muncul seekor ular besar. Subhanallah, apa yang terjadi ini? Kata salah seorang pekerja yang melihat ular itu dengan penuh ketakutan. Ular itu mendekat ke dinding Ka'bah. Ular itu melongokkan kepalanya ke arah tembok Ka'bah. Dan setiap kali seseorang mencoba mendekat, ular tersebut mengangkat kepalanya dan mendesis dengan sangat menakutkan. Para pekerja Quraisy yang melihat kejadian ini pun merasa ngeri dan takut untuk mendekat. Mereka khawatir akan bahaya dari ular tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pekerja dengan cemas. Kita datang untuk membangun Ka'bah, tetapi ada ular ini yang menghalangi kita. Jangan mendekat, kata salah seorang pemimpin Quraisy yang juga merasa khawatir. Jika ular itu mengancam kita, mungkin itu pertanda bahwa kita tidak diterima untuk melakukan pekerjaan ini. Namun tak lama kemudian, sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan terjadi. Allah mengirim seekor burung yang datang dengan cepat dan langsung menyerang ular tersebut. Burung itu mengangkat ular itu dan membawanya pergi. Orang-orang Quraisy yang melihat kejadian ini merasa sangat terkejut dan bersyukur. Mereka merasa bahwa kejadian tersebut merupakan petunjuk bahwa Allah meridai pekerjaan mereka. Masya Allah, lihatlah, Allah telah mengirim burung untuk menyelamatkan kita dari ancaman ular itu, kata seorang pekerja dengan rasa syukur. Semoga Allah meridai pekerjaan kita ini. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu pun mulai merasa lebih tenang. Mereka yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan dalam usaha mereka. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Kita berharap semoga Allah meridai apa yang akan kita kerjakan. Kita memiliki pekerja yang telaten, kita juga memiliki kayu yang cukup, dan Allah telah melindungi kita dari ular berbahaya itu." Dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan, mereka melanjutkan pembangunan Ka'bah, yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika pembongkaran Ka'bah dimulai, Abu Wahb bin Amr bin Aiz bin Abd bin Imran bin Makhzum, seorang tokoh terhormat dari Quraisy, berdiri dan mengambil sebuah batu dari Ka'bah. Namun batu itu meluncur dan kembali ke tempatnya semula. Abu Wahb pun berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, dalam pembangunan Ka'bah ini, jangan gunakan uang kecuali yang halal. Jangan sampai ada uang dari pelacuran, uang dari riba, atau uang yang diperoleh dengan cara zalim." Perkataan Abu Wahb disambut baik oleh orang-orang Quraisy. Mereka merasa bahwa ia memberikan nasihat yang bijak dan sangat penting bagi kelangsungan proyek tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perkataan itu datang dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Perkataan tersebut benar-benar menggugah hati mereka untuk menjaga kesucian dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Mereka kembali mengumpulkan harta mereka, namun kali ini dengan uang yang halal, maka yang terkumpul hanyalah sedikit, sehingga pembangunan Ka'bah hanya mampu dibangun seadanya saja dan menyisakan sebuah tempat yang sampai hari ini jejak masih terlihat sebagai bulatan yang ada di depan Ka'bah. Pembagian tugas dalam pembangunan Ka'bah pun dilakukan dengan adil. Setiap kabilah Quraisy mendapatkan bagian dari Ka'bah yang akan mereka bangun. Pintu Ka'bah diberikan kepada Bani Abdul Manaf dan Zuhrah, sedangkan bagian antara Rukun Aswad dan Rukun Yamani diberikan kepada Bani Makhzum dan kabilah-kabilah yang bergabung dengan mereka. Punggung Ka'bah menjadi tanggung jawab Bani Jumah dan Sam bin Amr. Sementara Hajar Aswad menjadi milik Bani Abdudar, Bani Asad dan Bani Adi. Namun, meskipun pembagian tugas sudah dilakukan dan tanda-tanda keridaan Allah telah tampak lewat kejadian ular tadi, kekhawatiran untuk menghancurkan Ka'bah masih tetap muncul. Mereka khawatir apabila mereka menghancurkan Ka'bah, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dikenal sebagai orang yang sangat berani, berkata,
Akulah yang akan memulai meruntuhkan Ka'bah. Ia pun mengambil kapak dan berdiri di depan Ka'bah sambil berdoa. Ya Allah, kami tidak keluar dari agamamu. Kami hanya menginginkan yang terbaik. Al-Walid pun mulai meruntuhkan Ka'bah dari dua tiangnya, dan malam itu orang-orang Quraisy sangat cemas. Mereka berkata, mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Jika sesuatu yang buruk menimpa Al-Walid, kita akan menghentikan pembongkaran dan mengembalikan Ka'bah seperti semula. Tapi jika tidak ada apa-apa yang terjadi, kita akan melanjutkan pekerjaan ini. Keesokan harinya Al-Walid baik-baik saja dan tak terjadi apa-apa padanya. Maka mereka pun yakin untuk melanjutkan pekerjaannya, dan akhirnya mereka sampai pada pondasi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi itu terbuat dari batu hijau yang saling menempel satu sama lain seperti punuk unta. Namun ketika seorang pekerja mencoba menggunakan linggis untuk mencabut salah satu batu pondasi tersebut, tiba-tiba seluruh kota Mekah bergetar hebat. Semua orang terkejut dan berhenti seketika. Mereka merasa bahwa itu adalah tanda dari Allah untuk menghentikan usaha mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan mencabut batu itu. Di tengah kebingungan mereka menemukan sebuah tulisan yang tertulis dalam bahasa Suryaniyah, Syiriak, di tiang Ka'bah. Meski tidak mengerti maknanya, seorang Yahudi akhirnya membacakan tulisan itu. Tulisan itu berbunyi, Akulah Allah, pemilik Mekah ini. Aku menciptakan Ka'bah saat aku menciptakan langit dan bumi, dan aku melindunginya dengan 7 malaikat yang lurus. Bakkah tidak akan hancur hingga 2 gunung di Bakkah hancur. Penghuninya akan diberkahi dengan air dan susu. Tulisan itu sangat menyentuh hati mereka. Orang-orang Quraisy kemudian menemukan tulisan lain yang berbunyi, Mekah adalah rumah Allah yang haram. Rezekinya datang dari 3 jalur. Mekah tidak bisa menjadi tanah halal oleh penguasanya. Mereka juga menemukan tulisan yang mengingatkan mereka akan pentingnya berbuat kebaikan. Barang siapa menabur kebaikan, ia menuai kebahagiaan. Barang siapa menabur kejahatan, ia menuai penyesalan. Dengan adanya tulisan-tulisan tersebut, orang-orang Quraisy semakin memahami betapa pentingnya menjaga Ka'bah dan kelangsungan kehormatan tempat suci itu. Setiap kabilah Quraisy pun akhirnya mengumpulkan batu dari berbagai tempat untuk melanjutkan pembangunan. Ketika mereka sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, muncul perselisihan besar mengenai siapa yang berhak meletakkan batu itu di tempat yang semestinya. Setiap kabilah Quraisy ingin menjadi yang pertama dalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di Ka'bah. Mereka tidak ingin kabilah lain ikut campur, sehingga muncul perdebatan sengit di antara mereka. Perselisihan ini semakin memanas dan setiap kabilah mulai membentuk kubu-kubu masing-masing. Tensi yang tinggi membuat mereka hampir siap untuk berperang. Bani Abduddar dengan semangat juang yang menggebu-gebu memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih tegas. Mereka membawa sebuah cawan berisi darah yang mereka gunakan untuk bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Luwai. Semua yang bergabung dalam aliansi ini dengan tekad yang bulat memasukkan tangan mereka ke dalam cawan darah tersebut sebagai simbol kesetiaan mereka. Mereka kemudian dikenal dengan nama La Aqatu Ad-Dami, penyendok darah, sebuah sebutan yang mengingatkan akan keseriusan dan kedalaman sumpah mereka. Selama 4 atau 5 malam, situasi di antara orang-orang Quraisy berada dalam ketegangan yang tinggi. Perang seakan sudah di depan mata. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perundingan. Perundingan itu akan diadakan di Masjidil Haram, tempat yang paling suci bagi mereka, dengan harapan bisa menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini. Di tengah kebingungan itu, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah seorang tokoh tertua di Quraisy, berdiri dan mengajukan sebuah solusi bijaksana. Hai orang-orang Quraisy, ujarnya dengan suara yang tegas, biarlah konflik kalian ini diselesaikan oleh orang pertama yang masuk ke pintu Masjidil Haram. Dia yang akan memutuskan perkara kalian. Semua orang Quraisy setuju dengan usulan Abu Umayyah dan mereka menunggu dengan cemas siapa yang akan menjadi orang pertama yang masuk. Tidak lama kemudian, sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memasuki Masjidil Haram, orang-orang Quraisy langsung mengenalinya.
ini Al-Amin yang terpercaya. Kami senang. Ini Muhammad, seru mereka dengan penuh harapan. Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang jujur dan bijaksana menjadi harapan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika beliau mendekati mereka, mereka segera menceritakan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Rasulullah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kalau demikian, serahkan kain kepadaku." Kain itu kemudian diberikan kepada beliau. Dengan tenang, Rasulullah mengambil Hajar Aswad yang sedang diperebutkan, lalu meletakkannya di tengah kain dengan tangannya sendiri. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka, "Setiap kepala kabilah, ambil ujung kain ini dan angkat bersama-sama." Semua kabilah Quraisy mengikuti perintah Rasulullah dengan penuh kekompakan. Mereka sangat terkesan dengan cara beliau yang bijaksana, yang mampu meredakan ketegangan yang hampir merusak persatuan mereka. Ketika mereka tiba di tempat yang telah disepakati, Rasulullah mengambil Hajar Aswad dari kain tersebut dengan penuh kehati-hatian. Beliau kemudian meletakkannya kembali pada tempatnya yang semula, dan Ka'bah pun kembali dibangun dengan penuh semangat dan keberkahan. Para kabilah merasa puas dan lega karena masalah mereka akhirnya terpecahkan tanpa harus berperang. Tindakan Rasulullah yang penuh kebijaksanaan menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang bagaimana menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Salah seorang tokoh Quraisy, Zubair bin Abdul Muthalib, menceritakan pengalaman yang menakjubkan saat mereka sedang membangun Ka'bah. Dia bercerita dengan kagum tentang seekor ular yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy ketika mereka sedang bekerja. "Aku merasa kagum," katanya, "ketika seekor burung elang terbang menuju ular itu dan membuat ular tersebut terkejut, seolah-olah burung itu memberi jalan bagi kami. Ular yang sebelumnya mendesis dengan penuh ancaman, kini terkejut dan melarikan diri. Kami sempat takut untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah. Namun setelah burung elang itu datang, kami merasa seolah Allah membuka jalan bagi kami. Kami melanjutkan pembangunan dengan penuh semangat, merasa dilindungi oleh Allah. Saat itu, Bani Luwai benar-benar dimuliakan, dan kami pun melanjutkan pembangunan dengan tekad yang kuat. Kami bekerja tanpa mengenakan pakaian, dengan hanya aurat yang kami tutupi. Namun kami merasa diberkahi karena Tuhan telah memuliakan Bani Luwai dengan memberikan kekuatan dan keberkahan dalam pembangunan ini. Tidak ada yang mendahului kami, bahkan kilap pun tidak bisa mengalahkan kami." Pada masa Rasulullah, Ka'bah memiliki ukuran 18 hasta. Awalnya, Ka'bah ditutup dengan kain putih yang berasal dari Mesir, namun kemudian diganti dengan kain al-burud yang berasal dari Yaman. Kain penutup Ka'bah ini kemudian menjadi simbol keagungan dan kehormatan. Orang yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kain sutera adalah Al-Hajjaj bin Yusuf yang melakukannya dengan penuh perhatian dan penghormatan terhadap tempat suci tersebut. Begitulah, setelah peristiwa besar ini, Ka'bah kembali berdiri dengan kokoh, dan sejarah panjang tentang pembangunan dan pemeliharaannya menjadi bagian penting dari perjalanan agama Islam. Setiap detil dalam pembangunan ini menggambarkan betapa pentingnya persatuan, kebijaksanaan dan keberkahan Allah dalam menjaga kesucian tempat yang penuh dengan sejarah dan makna bagi umat manusia.